Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar SMP 45 Ketumoi? Baik. SMP 45 Ketumoi? Maju terus. SMP 45 Ketumoi? Yes, yes, yes. Pertemuan kali ini saya harap supaya benar-benar fokus dalam kegiatan kita pada saat ini. Ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Di mana Bapa kamu kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini. Itu Tuhan bukan karena ketulusan dan kebenaran hati kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulihkan pelajaran kami. Berikanlah kami kekuatan supaya apapun yang disampaikan oleh guru kami dapat kami mengerti dengan baik. Begitu juga guru yang akan mengajarkan, berikanlah dia kekuatan Tuhan, supaya apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak di atas kerajaan surga. Tuhan, inilah doa kami yang bersihkan dan tak sempurna ini, kami menegaskan melalui diri anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, saya mau mengabsen dulu kalian. Alvin Kasih Setia Halawa, Ada Pak. Arius Salawa, Ada Pak. Ovikson RP Larowu, Ada Pak. Revis Christian Laya, Ada Pak. Rio Alosius Gule, Ada Pak. Sabar Raja Lawa. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membangkitkan semangat kita menyanyikan lagu nasional. Ya, siapa yang memimpin kita? Silakan. Hidayah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada kesempatan ini, ya, materi yang kita bahas pada hari ini adalah mengenai berita. Prinsip dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan, ya, membanggakan dan Nah, kita langsung pada materi, ya, materi yaitu mengenai berita, pengertian teks berita. Ya, saya mau tanya kepada anak kami, sudah pernah dengar berita? Sudah. Nah, siapa yang belum pernah? Tidak, berarti semua sudah pernah. Ya, di mana? Televisi. Di televisi, kemudian Di radio. di koran, kemudian di radio, ya. Dan media massa lainnya. Jadi berita ini adalah merupakan informasi yang disampaikan kepada siapa? Kepada orang, kepada publik. Ya. Selanjutnya, nah ini dia struktur teks berita. Ya,
Ada berapa struktur teks berita? Ada tiga. Satu, orientasi berita. Kemudian Peristiwa. Kemudian Sumber berita. sumber berita. Ini ada berupa contoh di sini teks berita. Ya. Terusnya, pada kesempatan ini kita akan belajar kelompok, ya, belajar kelompok. Jadi saya membagikan kegiatan anak kami melalui LKPD, ya, LKPD, ya. Jadi kita bagi 4 kelompok saja, 4 kelompok, ya. Jadi pekerjaan kalian di sana yaitu menentukan unsur-unsur teks berita. Kemudian di sana sudah terdapat teks berita, maka kamu susun sesuai dengan unsur-unsur teks berita, ya, sesuai dengan unsur-unsur teks berita. Itu mulai dari apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, dan terakhir adalah bagaimana. Jadi kalian susun, kalian kerjakan, ya. Nanti kalau sudah siap diinformasikan, ya. Kalau misalnya ada kesulitan, boleh dipertanyakan. Berarti paham?
Jadi masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya. Jadi kelompok yang lain juga memperhatikan hasil dari kelompok yang lain. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan hasil memutuskan dalam kelompok 1, yaitu unsur-unsur berita. 1. Apa yang terjadi pada teks berita di atas? 1. Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat. 2. Di mana kejadian itu terjadi? Kejadian itu kemarin terjadi di Jalan Tol Cipangi. 3. Kapan kejadian itu terjadi? Kejadian kecelakaan tersebut terjadi tanggal 14 Maret 2015. 4. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Seorang anak muda yang bernama Agus. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena mengalami remblong pada mobilnya. 6. Bagaimana penanganan peristiwa itu? Untungnya dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Hanya saja pengemudi mengalami luka berat. Sebentar. Sekarang kelompok 2. Boleh. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Berdasarkan teks berita di atas, maka unsur-unsur berita adalah 1. Apa yang terjadi pada teks berita di atas? Telah terjadi sebuah kecelakaan hebat kemarin malam. 2. Di mana kejadian itu terjadi? Di Jalan Tol Cipangi. 3. Kapan kejadian itu terjadi? Pada tanggal 4 Maret 2015. 4. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Anak muda yang bernama Agus. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena mengalami remblong pada mobilnya. 6. Bagaimana penanganan peristiwa itu? Sang pengemudi yang mengalami luka berat dirawat di rumah sakit terdekat. Jadi masing-masing telah memahami yang dikatakan dengan unsur-unsur berita. Nah, pada kesempatan ini kita cukupkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita cukupkan dulu, tutup agar kembali ke tempat. Jadi sebelum kita akhiri, maka kita simpulkan kegiatan kita pada hari ini mengenai teks berita. Teks berita tadi adalah suatu informasi yang disampaikan kepada Bu si Chandra. Ciri-ciri berita. Ciri-ciri berita yang satu itu aktual, faktual, unik, menarik, sintomatif, seimbang, dan komunikatif. Iya. Unsur-unsur berita 5W ditambah 1H. 1 what atau apa, 2 where atau di mana, 3 when atau kapan, 4 wo atau siapa, 5 why atau mengapa, 6 how atau bagaimana. Sebentar. Itulah kegiatan kita pada kesempatan ini. Sebelum kita menutup kegiatan ini, kita mengakhiri SMP Negeri 4 Lebih Tumoy. SMP 4 Lebih Tumoy? Maju! SMP 4 Lebih Tumoy?